Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara membuat stiker untuk produk makanan atau untuk apapun itu dengan contoh seperti ini. Jadi di sini alat yang harus kita siapkan yaitu kita harus mempunyai sebuah laptop tentunya, dan laptop atau PC itu harus sudah berisi Adobe Photoshop. Kalau untuk Adobe Photoshopnya ini versi berapa terserah, mau pakai versi berapa. Kalau di sini saya pakai Adobe Photoshop CS6. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, mungkin untuk proses awal setelah teman-teman membuka Adobe Photoshop ini, tampilannya akan seperti ini. Oke. Sebelum dilanjut ke video tutorialnya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share juga, biar saya bisa semangat untuk bikin video-video tutorial selanjutnya. Oke, di sini saya akan mencoba membuat video tutorial bagaimana cara membuat stiker untuk produk makanan. Sini saya coba akan membagi seputar tutorial dasarnya saja gitu kan. Seperti apa? Langsung saja kita lihat videonya. Oke, yang pertama, setelah teman-teman membuka Adobe Photoshop teman-teman, tampilannya akan seperti ini. Kalau teman-teman menggunakan Adobe Photoshop berbeda dengan yang saya, mungkin tampilannya akan berbeda, cuman fungsi-fungsi yang lainnya itu akan sama saja. Oke, untuk yang pertama kita harus membuat sebuah layer background dulu di sini sebelum kita mendesain sebuah apapun itu, gitu kan. Nah, kita akan membuat sebuah stiker dengan ukuran 5 cm kali 5 cm. Jadi panjang lebarnya itu ukurannya 5 cm. Nah, teman-teman harus klik di sini File, New. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Atau teman-teman mau proses pengen cepet nih, misalnya yang nggak perlu klik file yang kayak tadi, teman-teman cukup tekan Ctrl pada keyboard dan tekan juga N pada keyboard. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita ganti namanya menjadi stiker. Oke. Nah, untuk ukurannya, karena tadi saya mau membuat stiker ukuran 5 cm kali 5 cm, maka pilihan ukurannya itu di sini kita ganti dengan cm. Di sininya kita ketik ke 5. Nah, teman-teman bisa screenshot ataupun bisa contek aja nih tampilan di sini, settingnya seperti ini, lalu klik OK. Nah, ini adalah layer background kita. Jadi setelah ada ini baru kita bisa membuat desain, gitu kan. Nah, stiker yang akan kita buat di sini bentuknya adalah bulat, lingkaran. Nah, teman-teman juga bisa membuat stiker dengan persegi 4, persegi panjang, dan lain sebagainya sesuai selera. Nah, cuman di sini saya akan mencoba mempraktekkan membuat stiker dengan bentuk lingkaran. Nah, langkah pertama yaitu kalian di sini cari nih, di sini ada yang namanya ellipse tool. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, teman-teman klik yang lingkaran ini. Nah, cuman kalau teman-teman langsung membuat lingkaran dengan cara mengklik di mouse kalian, nah kalau kalian tarik, ini bentuk lingkarannya tidak akan presisi. Nah, jadi nggak tahu sama atau enggak nih, gitu kan. Nah, ukurannya bisa lonjong. Nah, yang jelas kalau dengan cara seperti itu pasti hasilnya tidak akan presisi. Nah, kita kembali. Nah, kalau misalkan hasil lingkarannya mau bagus, mau sempurna, teman-teman harus menekan tombol shift pada keyboard, tekan tombol shift pada keyboard, lalu klik pada mouse. Nah, kalau misalkan kalian sudah
menekan tombol shift, maka bentuk lingkarannya akan rata, akan rapi, akan sesuai, akan sempurna. Nah, tuh. Nah, kalau untuk warnanya di sini ini kan sesuai settingan di sini ya. Nah, teman-teman bisa merubah warnanya itu dengan cara klik di sini. Lalu teman-teman bisa rubah warnanya sesuai dengan desain yang teman-teman mau. Misalnya warna hitam, contoh ya. Itu tinggal klik saja warna hitam di sini. Lalu otomatis akan berubah menjadi hitam. Nah, ini kan penempatannya tidak sempurna ya. Ini terlalu ke atas dan terlalu ke kiri. Maka di sini kita harus memindahkannya supaya rata gitu. Caranya seperti apa? Kalau teman-teman langsung klik saja, maka akan muncul seperti ini. Maka ini cara yang salah. Teman-teman cancel saja. Nah, teman-teman harus pilih dulu ini. Nah, maka akan bisa dipindahkan seperti ini. Oke. Bisa kita sesuaikan saja. Sebenarnya bisa pakai penggaris juga ya. Di sini cuman kita biar cepat aja. Langsung seperti ini. Nah, ini layer kedua kita. Ini adalah layer desain kita pada sebuah stiker. Nah, selanjutnya kita tinggal membuat instrumen apa aja nih yang ada di sini. Teman-teman bisa pilih apapun itu, bisa tambahkan teks dan lain sebagainya, silakan saja. Nah, cuman kalau saya di sini akan membuat sebuah garis melingkar di sini, contohnya yang ada di dalam. Jadi ada 2 garis di sini. Nah, cuman teman-teman harus jangan menggunakan ellipse tool yang tadi. Teman-teman cari yang namanya custom shape tool. Nah, di sini nanti akan banyak pilihan bentuk-bentuk yang kita inginkan di sini. Nah, kita klik di sini jenisnya mau seperti apa. Nah, di sini banyak. Saya juga sudah install. Teman-teman juga bisa download gitu kan shape yang kalian inginkan seperti apa, banyak kok di Google. Nah, saya mau pilih yang ini contohnya ya. Oke. Kita ganti dulu warnanya dengan warna putih misalnya. Sorry. Oke. Nah, kita buat dulu ternyata. Buat dulu seperti ini. Oke. Saya lupa nekan tombol shift. Kita pindahkan dulu ke layer background. Kita tekan shift. Lalu kita buat tarik sebuah lingkaran seperti ini. Dilepas. Nah, otomatis akan jadi seperti ini. Kita tinggal pindahkan, oke. Nah, nanti kita akan sesuaikan ukurannya ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini tidak terlihat ya. Kenapa? Karena si shape yang kedua ini ada di bawah layer yang kedua ini nih, yang pertama nih yang bulat ini. Jadi posisinya harus kita pindahkan. Yang ini kita tarik ke atas. Nah, dengan otomatis maka akan muncul di atas gitu kan, tidak akan tertutup. Nah, untuk menyesuaikannya seperti apa? Ya, seperti tadi, kalau kita mau membesarkan ini, merubah ukurannya, kita harus menekan tombol shift dulu. Baru kita tarik, kita sesuaikan seperti ini. Oke, kembali, sorry. Shift. Lalu kita tarik. Oke. Nah, lalu kita pindahkan. Kita sesuaikan saja ukurannya. Kita mau menaruh ini di mana? Nah, misalnya seperti ini. Nah, pokoknya kalian ini aja deh, sesuai dengan kreativitas kalian mau seperti apa. Nah, untuk warnanya, kalau misalkan kalian mau ubah warnanya ini, kalian tinggal caranya seperti tadi. Jangan lupa kliknya di layer ataupun shape yang akan kita rubah warnanya. Kalau kita klik di sini, yang pertama tadi nih yang hitam, kalau kita rubah di sini,
Misalnya warna biru, ya otomatis yang akan berubah yang belakang, bukan yang kedua nih, yang depan yang ini. Oke, kita harus pindahkan dulu ini ke sini. Kita rubah warnanya menjadi warna coklat, misalnya coklat. Nah, seperti ini, oke kan? Nah, langkah selanjutnya, oke, kita mau menambahkan teks. Misalnya di sini kalian itu misalnya punya toko namanya apa gitu, misalnya snack Caca atau snack apalah itu gitu kan, silahkan saja, terserah teman-teman mau seperti apa. Nah, di sini saya akan coba contohkan cara menambahkan teks ini seperti apa di sini. Oke, kita klik icon T di sini, ini artinya teks. Lalu setelah kursornya ini muncul seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah, nah, diklik saja di tengah. Nah, ini ukurannya gede banget ya. Nah, maka dari itu kita harus rubah ukurannya, misalnya di angka 30 dulu. Nanti biar kita sesuaikan otomatis, gampang. Misalnya kalau gua sendiri sih kan punya usaha itu snack and cookies ya, namanya Dapur Sipa. Jadi gua contohin pakai nama Dapur Sipa aja ya. Dapur Sipa. Nah, ini kan ukurannya gede nih guys, gak sesuai ya, ini terlalu gede. Nah, kita tinggal blok saja dengan cara menekan Ctrl A, lalu kita klik rubah di sini ukuran teksnya, mau seperti apa, mau sebesar apa gitu. Nah, kita pindahkan, kita sesuaikan seperti ini. Nah, kalau misalkan kalian tadi bingung, gua tadi neken apa, nah cara gampangnya sih seperti ini. Misalnya gua kembaliin ya, cara gampangnya seperti ini. Setelah teman-teman membuat sebuah teks tulisan, itu teman-teman tinggal klik tanda ini aja gitu kan. Setelah itu teman-teman bisa merubahnya dengan cara membesarkan ini secara manual, menyesuaikan selera kita, kira-kira desainnya mau seperti apa, mau sebesar apa namanya. Nah, cuman jangan lupa kalau misalkan teman-teman mau membesarkan ini, merubah ukuran ini biar nanti ukurannya sesuai sama, kiri kanannya sama, teman-teman juga jangan lupa harus menekan tombol shift pada keyboard, jangan dilepasin tombol shiftnya. Lalu ini kita tarik, kita besarkan sehingga nanti ukuran teksnya itu akan sama, tidak akan lonjong, tidak akan gepeng gitu. Jadi seperti ini. Nah, kita sesuaikan lagi seperti ini. Nah, kita atur biar adanya di tengah gitu. Lalu setelah itu kita tekan tombol enter. Nah, kan otomatis sudah. Nah, di sini jenis ukuran, jenis fontnya atau jenis tulisannya mau seperti apa, teman-teman juga bisa merubah ini sesuai dengan apa yang ada di Adobe Photoshop ini gitu kan. Di sini banyak pilihan hurufnya. Nah, kalau misalkan kalian mau merubah ini, jangan lupa ini tombol teksnya itu diklik dulu. Lalu ini arahkan ke sini, ke tulisannya. Nah, setelah ini baru kita blok semuanya. Kalau cara ngeblok udah tahu kan, jadi nggak perlu gue jelasin lagi, biar ini terpilih. Nah, lalu di sini banyak pilihan font, pilihan huruf yang ada di sini. Nah, bisa menyesuaikan sesuai dengan selera kalian. Kalau misalkan nih seperti ini, ya boleh, silakan saja. Atau ini silahkan menyesuaikan dengan keinginan teman-teman, kira-kira cocoknya fontnya seperti apa gitu. Kalau saya sendiri sih kayaknya mau pakai font yang tadi ya. Oh, ini bukan, ini juga bagus nih sebenarnya, cuman terlalu tipis. Kita rubah tadi yang mana ya fontnya? Yang ini. Nah, seperti ini. Pokoknya kalian bisa rubah teksnya itu dengan cara tadi ya. Ini diblok semuanya. Lalu pilih di sini jenis hurufnya mau seperti apa.
Oke, terus kalau teman-teman mau merubah warnanya, mau menjadi warna apa misalnya, silakan saja. Oke, nah kalau misalkan kalian mau merubah warna tulisan ini, mau jadi warna hitam atau warna putih gitu kan, silakan saja, bisa-bisa saja, gampang. Nah, cara gampangnya gue saranin sih pakai di sini nih. Kita klik kanan pada yang di dapur Siva ini, pada teks yang kita buat ini, kita klik kanan, lalu kita ke blending option. Nah, kita rubah warnanya di sini sehingga kita bisa melihat hasilnya akan seperti apa ketika kita merubahnya. Nah, di sini ada pilihan color overlay. Nah, sini sudah otomatis berubah menjadi warna merah, padahal gue belum memilih gitu kan, belum memilih warnanya mau warna apa. Nah, di sini nggak akan ada pilihannya. Nah, kalian klik lagi di color overlay ini. Nah, setelah muncul ini, kalian tinggal klik yang ada warna merahnya ini, nanti akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan kira-kira mau warnanya mau seperti apa. Kalau hitam kan nggak akan kelihatan ya. Atau warnanya mau, kalau misalkan warnanya mau disamakan dengan warna ini, kalian tinggal pilih aja nih di sini, diseleksi saja sendiri. Nah, maka otomatis akan seperti ini. Oke, nah oke. Nah, ini kan biasa aja nih. Kalau gua mau pakai size-nya gua gedein karena belum kelihatan. Nah, kenapa nggak kelihatan? Karena color garisnya ini, garis luarnya ini warna hitam. Kalau gua rubah ke warna putih, maka akan kelihatan. Nah, seperti ini. Nah, ini terlalu besar ya ukurannya, jadi kita kecilin aja. Nah, misal seperti ini, udah terlihat lumayan bagus ya dibanding yang tadi. Kita juga bisa melihat dulu nih hasil sebelumnya. Oke, ini setelah, ini sebelum, ini sesudah. Oke, jadi tulisannya terlihat lebih jelas. Oke, seperti ini dapur Siva. Nah, di sini kan nggak mungkin nih di sebuah stiker produk ini, produk makanan kalian ini hanya tertulis nama tokonya saja. Nah, teman-teman juga saya yakin pasti akan pengennya ada tulisan yang lain, biasanya menerima pesanan atau apapun itu, terserah teman-teman. Nah, di sini gue bakal coba tulis karena gue jualannya snack dan apa ya, cookies mungkin ya. Nah, tulisannya gini bukan ya? Aku lupa nih. Ini aja kali ya. Cookies kayaknya gini deh. Pokoknya 2 cookies. Oke, kita klik yang ini. Nah, biar tulisannya nggak sama seperti ini, nah pokoknya bisa dirubah-rubah seperti sesuai dengan keinginan kalian. Misalnya ini mau diganti nih hurufnya biar nggak sama seperti ini, bisa banget. Kita di sini kita blok semuanya, kita pilih pilihan yang ada di sini, teksnya mau seperti apa, misal seperti ini. Nah, atau mau seperti apa kayak terserah teman-teman lah, seperti apa enaknya, atau mau yang mana ya. Nah, atau ini ya, ini juga boleh, pokoknya sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, ukurannya biasanya sih kalau ini agak kecil ya, kita kecilin aja di angka 11 misalnya. Oke, kita klik yang ini. Oke. Snack and cookies. Oke, pokoknya desain ini terserah teman-teman mau seperti apa, tulisannya apa, pokoknya diserahkan kepada teman-teman karena ini menyesuaikan dengan jualan ataupun bisnis teman-teman. Seperti ini.
Kayaknya gue mau kecilin lagi nih ukurannya, ini terlalu gede. Oke. Nah, seperti ini gue mau taruh di sini dan warnanya gue mau ganti nggak mau pakai warna ini. Nah, caranya juga sama, klik kanan di bagian teks yang ini ke blending option. Terus kita pilih ke color overlay. Kita pilih warna putih misalnya. Oke ya. Seperti ini. Ini kan contoh ya. Pokoknya kalian bisa membuat tulisan apapun di sini sesuai dengan teman-teman. Caranya juga sama seperti tadi. Nah, nanti di akhir video ini gue bakal tunjukin yang sudah gue buat dengan cara yang seperti tadi. Hasilnya seperti apa nanti gue tunjukin di akhir video. Nah, setelah misalnya teman-teman sudah membuat desainnya sudah sempurna nih sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, teman-teman bisa langsung save file ini ke format JPEG atau PNG. Nah, cuman kalau misalkan JPEG, kita langsung saja di sini klik file, lalu save as. Nah, di sini formatnya kalian ganti, cari JPEG. Nah, seperti ini. Nah, ini desain-desain yang sudah gue buat ya. Nanti gue bakal liatin, tunjukin ya hasilnya. Nah, di sini ya teman-teman tinggal ganti nama lalu klik save. Seperti itu. Nanti otomatis akan langsung tersimpan. Nah, kalau misalkan teman-teman mau membuat dengan format PNG, ya gampang aja sebenarnya. Kalau PNG kan sebenarnya keperluannya itu buat nanti edit lagi ya. Diedit lagi, kita tempelin misalnya di sebuah desain produknya, kita nggak perlu bikin lagi, kita tinggal ngedrag ini, pindahin ini ke desain yang baru. Itu gampang banget. Kalian tinggal klik icon mata yang di sini nih, kita hilangkan, maka backgroundnya nanti di sini tidak akan terbawa. Ketika ini sudah jadi pun, gitu kan, ketika kalian mau membuat sebuah desain, kita misalnya mau menambahkan stiker yang sudah kita buat, gitu kan, kita tinggal pindahkan saja dengan yang format PNG ini, maka akan otomatis yang akan terbawa itu hanya bullet ini, nggak akan ada background putih di belakangnya. Itu. Jadi tadi ya, ini icon matanya kita klik, jadi ini tidak terlihat. Kita save file, save as. Nah, di sini kita pilih format PNG. Nah, baru nanti kita rubah namanya lalu save. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, sesuai janji gue, nanti gue bakal tunjukin tunjukin hasil yang sudah gue buat menggunakan Adobe Photoshop CS6 ini. Gue udah buat sebuah stiker produk gue, tinggal nanti hasilnya seperti apa. Oke guys, nih ini yang sudah gue buat, desain yang tadi gue buat jadinya seperti ini. Dan ini bisa langsung kita cetak dengan ukuran tadi 5x5 cm. Jadi nanti ukurannya akan kecil. Itu saya rasa cocok banget kalau misalkan kita tempelin di dus yang polosan itu. Kalau teman-teman belum mempunyai dus produk kalian masing-masing, bisa langsung ditempelin saja. Jadi contoh hasilnya seperti ini. Buat gue sih ini cukup banget daripada gue harus desain ke percetakan yang lumayan ya, dihitung per menit gitu kan, 1 menitnya berapa ribu gitu kan ya. Kalau misalkan kita punya laptop, ada software ada Photoshopnya, ya kita bikin sendiri aja gitu kan. Thank you yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir tadi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Next saya akan bikin video tutorial selanjutnya, dan kalian juga boleh request di kolom komentar di bawah mau dibikinin tutorial apa. Cuman di sini gue juga masih belajar guys, jadi seadanya aja ya. Jadi gue belum mahir menggunakan Adobe Photoshop CS6 ini.
Gue juga masih belajar, gue juga di sini belajarnya sambil lihat-lihat channel YouTube orang gitu kan yang membahas mengenai Adobe Photoshop, cara-cara dan lain sebagainya. Nah, mungkin sekian video dari gue.